Selamat siang. Oke, tiba saatnya kita akan segera memulaikan ibadah kita. Kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan pujian kasih Yesus indah dalam hidupku. Kakak Abi berdoa ya. Terima kasih Tuhan, siang hari ini kami boleh ada karena kasih Tuhan. Kami akan memulaikan ibadah kami. Tuhan tolong kami, urapi kami sehingga ibadah kami berkenan kepada Tuhan. Terima kasih. Kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap berdiri, kita nyanyikan pujian bertambah-tambah dalamnya. Pakai gerakan ya, bertambah-tambah dalamnya. Pujian kita setinggi-tingginya langit. Tepuk tangan semua setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi
Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Oke, tadi firman Tuhan dalam ibadah umum tentang apa ya? Tentang kasih Tuhan itu seperti matahari ya. Oke, kita lanjutkan pujian kita. Bangkit berdiri dan kita nyanyikan pujian Jalan Serta Yesus sambil kita pakai gerakan Jalan Serta Yesus. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi ya, jalan serta Yesus, jalan berjalan bersama dengan Tuhan sampai di surga. Nah, kita lanjutkan pujian kita di surga nanti pakai baju putih. Pakai gerakan. Di surga nanti pakai baju putih atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan kekal selama-lamanya. Sekali lagi, di surga nanti pakai baju putih atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan kekal selama-lamanya. Sekali lagi, di surga nanti pakai baju putih atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan kekal selama-lamanya. Tetap berdiri, kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saat ini ku sujud menyembah-Mu. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu. Saat ini curahkan urapan-Mu. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan. Tiada beri
Pembacaan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Anak-anak tundukkan kepala, ikuti Om berdoa ya. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami untuk bisa mendengar dengan sungguh-sungguh, mengerti, percaya, sampai melakukan firman-Mu. Pekerjaan iblis yang mengganggu saat mendengar firman, kami usir dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Tante pendeta yang kurang sehat juga, Tuhan jamah, Tuhan beri kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk di rumah-rumah. Mohon maaf Tante kurang sehat tadi ya. Agak tidak kuat berdiri. Kalau kuat berdiri masih melayani, sudah tidak kuat dia lagi. Ya, tidak doakan ya, biar Tuhan jamah, Tuhan beri kesembuhan. Selamat beribadah bagi kita semua dimanapun berada, anak-anak sekolah minggu, ya dimanapun berada, yang ada di sini, ya, yang ada di sini, dimanapun kita berada, selamat beribadah, bisa kita mendengarkan firman Tuhan, semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita semua ya. Nah, kita bersyukur bisa beribadah karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Karena anugerah Tuhan, karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mendengar firman Tuhan dari Kejadian ya. Ini firman Tuhan siang ini. Di rumah-rumah perhatikan ya, duduk dengan baik. Kalau ada adiknya diajak, jangan ribut, jangan main ya. Ayo, mari. Kejadian pasal yang ke-4. Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai yang ke-16 ya. Kejadian pasal 4 1 sampai yang ke-16 ya. 1 sampai 16. Ini kisah tentang Kain dan Habil. Kisah tentang Kain dan Habil. Kemudian manusia itu ayat 1. Om baca ya, didengar ya. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habil, adik Kain. Jadi Habil itu adiknya Kain, dan Habil menjadi gembala domba dan Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga Habil juga mempersembahkan persembahan anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas, mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Tahu muka muram gini? Kenapa hatimu panas? Hatinya panas. Itu hati panas. Muka muram. Tahu ya? Muka muram. Terus apa katanya? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya. Pok, dipukul. Bisa? Nah, lalu dibunuh adiknya. Ayat 9, firman Tuhan kepada Kain, di mana Habil adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Nah, bohong dia, padahal dia tahu kok. Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Nah ini. Nah, terus tidak mau jaga adiknya dia. Firmannya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah, maka sekarang terkutuk engkau terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu, dan seterusnya. Ya, di sini Kain dan Habil. Kain ini kerjanya petani. Tahu petani ya? Nanam sayur apa begitu ya? Petani. Bisa tahu?
petani kerjanya menanam sayur, bisa nanam padi, Habil gembala domba, tahu gembala domba yang mbe itu. Ini coba lihat gambarnya. Ini. Kalau Habil menggembala domba, mbe itu tugasnya. Kalau Kain kerjanya nyangkol. Tahu ya? Sudah. Jadi ini antara Kain dan Habil, boleh? Ini gambaran anak Tuhan, orang Kristen yang sama-sama beribadah, sama-sama ke gereja, ngerti ya? Sama-sama beribadah, sama-sama duduk. Kain dan Habil sama-sama beribadah. Tetapi perhatikan, persembahannya Kain tidak diterima Tuhan, sedangkan persembahannya Habil diterima Tuhan. Kain tadi kakaknya, Habil adiknya. Tadi saya ulang lagi ya, persembahan Kain tidak diterima Tuhan, sedangkan persembahan Habil diterima oleh Tuhan. Persembahan Habil diterima oleh Tuhan. Kenapa Om persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan? Ayat yang mari Kejadian 4. Mengapa persembahan Kain kok tidak diterima Tuhan? Artinya sekarang kok ibadahnya tidak diterima Tuhan. Kenapa? Karena Kain mempersembahkan sebagian, ayat 3 tadi. Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan. Kain mempersembahkan sebagian, tidak sepenuhnya dia persembahkan. Kain mempersembahkan hanya sebagian, tahu ya? Sebagian. Kalau sebagian misalnya ini buku toh, misalnya ini buku, tidak semua, sebagian. Coba ambil tisunya itu sini. Sebagian, tahu sebagian. Kalau satu kan, lihat sini. Ini kan ini sepenuhnya. Kalau sebagian itu dirobek begini. Ini sebagian, tidak bisa robek. Ini sebagian. Sebagian dikasih ke Tuhan, sebagian untuk dia. Kalau kasih kue dipotong dulu kuenya. Sepotong untuk Tuhan, sepotong untuk dia. Artinya sekarang apa sebagian? Kalau beribadah main-main, sebagian pikirannya kue, mengingat kue di rumah, sebagian dengar firman. Itu main-main dia, sebagian. Ngerti ya? Sebagian ngobrol-ngobrol, cerita-cerita, sebagian dengar firman. Itu Kain, beribadah, melayani Tuhan, tapi hatinya sebagian. Artinya apa? Tidak sungguh-sungguh. Ngerti? Jadi kalau ibadah sekolah minggu main-main, ngobrol, tidak sungguh-sungguh dengar firman. Sebagian tidak sungguh-sungguh, main-main, ribut. Itu yang membuat persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan. Akibatnya persembahannya tadi tidak diterima. Akibatnya apa lagi? Kalau persembahan tidak diterima, mukanya muram. Coba lihat sini. Kalau tidak terima gini mukanya, muram. Hatinya panas. Coba lihat. Mukanya muram, hatinya panas. Ngerti ya? Karena tidak diterima Tuhan. Hatinya panas, mukanya muram. Coba lihat matanya, mukanya begini. Gitu dia. Bisa? Pernah begitu? Sering. Kalau tidak diterima, biar. Iya toh? Itu apa? Ada lagu tuh, anak yang suka cemberut. Betul toh? Itu tanda anak apa? Anak tidak taat. Bukan anak muka yang suka cemberut. Gini. Tidak. Itu siapa tadi? Kain. Makanya tidak diterima oleh Tuhan. Tetapi lihat saya, Tuhan menasihati Kain. Kain, mengapa mukamu cemberut, Kain? Apakah kau tidak bisa berseri-seri? Coba sini, lihat sini. Tuhan nasihati. Kain. Misalnya nasihati mamanya tuh. Kenapa kau cemberut nak? Enggak, engkau-engkau. Dia tidak mau dinasihati. Jadi kalau cemberut, terus hati panas, harus mau dinasihati sama orang tua. Ya sama bapak, sama mama. Kalau Kain dia tidak mau ditegur, tidak mau dinasihati. Tidak mau dia minta ampun, padahal dia salah, sudah memukul adiknya. Coba lihat sini, siapa yang suka pukul adik? Ayo tunjuk tangan di rumah. Jadi mulai sekarang coba dipukul adiknya, puk. Ini dia. Jadi mulai sekarang jangan lagi pukul adik. Apa? Jangan pukul. Jangan pukul adik. Yang di sini dulu yang keras, jangan pukul adik. Adiknya harus disayang. Jangan pukul adik lagi, ya. Sudah. Lihat sini. Bagaimana Om supaya persembahan diterima? Belajar dari Habil. Bagaimana itu Habil?
Habel mempersembahkan sulung. Coba, dari anak sulung lemak-lemak. Artinya apa sulung? Lihat sini. Tadi lihat saya, ini tisunya toh, lihat saya. Nah, ini tisunya sudah dipotong. Lihat, ini sebagian ke Tuhan, sebagian untuk dia. Kalau Habel sepenuhnya. Kalau Habel sepenuhnya dipersembahkan. Kalau sepenuhnya itu begini. Ini sepenuhnya. Lihat ini kertas. Oh, ini kameranya. Ini kertas toh. Ini sepenuhnya. Jangan dipotong lagi seperti yang tadi. Jangan. Ini sepenuh. Kasih semua untuk Tuhan. Artinya apa? Artinya sekarang sepenuhnya. Kalau ini lihat saya. Mempersembahkan domba. Oh, mana gambarnya? Mempersembahkan domba. Sepenuhnya. Jangan dipotong-potong. Jangan, kakinya aja ke Tuhan. Jangan, sepenuhnya kasih untuk Tuhan. Apa sekarang Om? Bagaimana prakteknya? Dengar firman kalau ibadah sekolah minggu serius. Itu sepenuhnya. Serius dia. Tidak main-main. Kalau diganggu temannya cubit-cubit. Jangan cubit-cubit. Kita dengar firman. Aku tidak mau seperti Kain sebagian-sebagian. Aku mau sepenuhnya. Mau digoda, ayo lari-lari kita. Tidak boleh lari-lari. Biar di rumah juga harus sungguh-sungguh. Biar Om Pendeta tidak lihat, tapi kan Tuhan lihat. Gitu? Tuhan lihat. Makanya harus serius. Jangan main-main. Karena mata Tuhan selalu lihat. Lihat dari surga, lihat mata Tuhan. Di sini bagaimana kata Lia, dilihat Tuhan. Angelina, ya Angelina dilihat, Ayu, Nita dilihat, yang ada di sini, dilihat. Bagaimana Derek dilihat, Putri dilihat Tuhan sekarang Putri ini, dilihat Tuhan dari surga. Elda dilihat, Gerard dilihat juga, Frankie, Samuel dilihat, Randel dilihat, Sesi dilihat, Queen dilihat juga, ya Noel juga, Noel yang di rumah, Noel, Derek juga sudah ada di sini. Alexander dilihat juga, kata Lia. Yunita dilihat juga, Ayu. Anita juga di jauh dilihat juga. Aaron dilihat juga, dilihat sama Tuhan. Depo, Karin, Helena, Angel Kauri, Fidel, si Roli, Fidel dan Roli di Nabire dilihat. Bryden, Dio, Jordan, Gisel di Sorong dilihat. Ia di Kalimantan dilihat. Ia Aura Putri namanya. Dilihat juga ini. Dilihat bagaimana, sungguh-sungguh enggak? Kalau tidak sungguh-sungguh nanti persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Dilihat dia sekarang. Lihat sini. Oleh sebab itu kalau sekolah minggu harus memperhatikan kemana? Ke belakang apa ke depan? Ke depan, perhatikan. Jangan mau diganggu. Lihat harus sungguh-sungguh. Seperti Habel. Hasilnya apa? Kalau sungguh-sungguh, persembahan diterima Tuhan. Persembahan diterima Tuhan. Tahu? Kalau sungguh-sungguh diterima Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Persembahan diterima oleh Tuhan, ya, berkenan di hadapan Tuhan. Artinya apa? Doa dijawab. Jadi persembahan diterima sama dengan doanya dijawab Tuhan. Doa dijawab oleh Tuhan, ya. Persembahan diterima, doa dijawab, dan Tuhan mengingat kehidupan kita. Anak-anak sekolah minggu diingat Tuhan. Misalnya ada diingat Tuhan. Ada di sana loh, Tuhan ingat itu. Misalnya ada di Jayapura siapa, misalnya diingat Tuhan. Nanti Tuhan berkati, Tuhan kasih kepintaran, Tuhan kasih kesehatan, diingat Tuhan. Tuhan tidak lupa. Seperti Cornelius mempersembahkan persembahan, Tuhan bilang, Cornelius. Doamu, sedekahmu sudah naik ke Tuhan dan kau diingat oleh Tuhan. Coba Kisah Rasul, mari. Perhatikan ya anak-anak di rumah, dilihat Tuhan loh di rumah. Yang serius, yang sungguh-sungguh, ya, supaya doa kita, ibadah kita berkenan di hadapan dan kita diingat oleh Tuhan. Kisah Rasul 10. Ayo ayat 1 sampai 4. Mari. Kisah Rasul 10, 1 sampai 4. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi. Lihat saya. Jadi dia memberi banyak sedekah. Cornelius banyak kasih, suka kalau memberi dia tidak sebagian, tidak setengah tadi ya, sepenuhnya dia beri. Terus kepada orang Yahudi senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepada seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya berkata, Cornelius. Apa katanya? Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Diingat Tuhan kita. Ya, tadi persembahan Kain tidak diterima karena tidak sungguh-sungguh. Karena mukanya apa tadi? Muram. Hatinya apa? Dingin atau panas? Panas.
Hatinya panas, mukanya cemberut muram, ya. Padahal anak yang muka suka jangan cemberut, ya. Jangan cemberut. Tapi Habel tadi apa? Beribadah sungguh-sungguh. Dengar firman sungguh-sungguh. Serius, jangan main. Jangan mengganggu teman. Jangan mau diganggu. Harus sungguh seperti itu. Maka tadi hasilnya persembahan diterima, doa dijawab oleh Tuhan, ya. Ayo, doa kita juga dijawab oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Bangkit berdiri, ayo sampai sini firman Tuhan, ya. Nah, di mana berdoa untuk tante ya, kurang sehat, tante didoakan ya. Mari. Nah, mari kita tundukkan kepala, kita tamatkan ibadah kita. Mari tunduk, ada persembahan? Tidak ada. Oh ya, tundukkan kepala, kita mengakhiri ibadah kita. Ikuti Om berdoa ya. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah kami menjadi seperti Habel, sungguh-sungguh beribadah, mendengar firman, memuji Tuhan, menjadi anak yang manis, menurut pada orang tua, muka tidak cemberut, hati tidak panas, tapi kami menjadi anak yang baik. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan menjawab doa kami, mengingat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Orang tua kami berkati yang sudah mendidik kehidupan kami. Usahanya, pekerjaan, terutama bisa beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang sakit, Ibu Gembala, yang kurang sehat, kami berdoa, sakit penyakit, kami usir dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Teman-teman kami yang di rumah-rumah, dimanapun, Tuhan berkati semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua. Iya, di sana juga bisa didorong, gitu. Iya, ini masih lama.